Jadi gini, supaya salah satu yang kita pelajari, yang kita latihkan di Ma'iyah Genturi Cinta ini adalah kedewasaan bermasyarakat yang dialektis dengan kedewasaan pribadi, yang nanti rentangnya bisa kedewasaan politik, kedewasaan beragama, kedewasaan apapun. Maksud saya seperti ini, Mbak yang pakai jilbab, apakah sampean anti wanita yang tidak pakai jilbab? Tidak kan? Oke. Tapi kalau saya penjual jilbab, saya jualan jilbab, saya cenderung bersikap negatif kepada yang tidak pakai jilbab. Meskipun orang tidak pakai jilbab itu atas kedaulatannya sendiri, gitu ya, ngerti ya maksudnya ya. Jadi sini kalau ada orang pakai jilbab tidak berarti dia anti yang tidak pakai jilbab. Sebaliknya orang yang tidak pakai jilbab dia juga tidak memusuhi dan tidak mencurigai orang yang pakai jilbab. Itu ya jelas ya. Ini kalau kita tarik ke kapitalisme dan persaingan dagang menjadi mengerikan loh semuanya. Di sini kita berlatih untuk tidak. Jadi Anda yang pakai pakaian santri, Anda tidak mengecam yang tidak pakai pakaian santri, toh? Tidak masalah toh. Mau hitam, mau katoan, mau pakai kulot atau kulot kedawan. Kulot kedawan sih kata kudunya semene, jadi semene yang kedawan toh. Jadi tidak ada anti satu sama lain. Di sini orang dengan kedaulatannya masing-masing. Setiap urusan ada prosedurnya, ada etikanya, ada cara-cara penanganannya, ada konflik konflik manajemen ya. Maka semua orang yang merokok di sini juga tidak marah kepada yang tidak merokok, dan yang tidak merokok juga mencoba toleran kepada yang merokok tanpa menambah-nambah konflik di antara mereka. Dengan kata lain, kalau Pak Sobari mengatakan petani tembakau 10.000 orang merokok bersama, jangan lantas disimpulkan bahwa malam hari ini adalah kampanye rokok. Gitu ya. Karena setiap orang berdaulat untuk merokok atau tidak merokok. Saya pribadi tidak menganjurkan sama sekali agar Anda merokok. Saya tidak. Saya juga tidak menganjurkan agar Anda tidak merokok. Enak loh. Jadi Anda tidak usah terbebani oleh saya. Saya tidak menganjurkan Anda makan sate kambing, tapi juga saya tidak menganjurkan Anda untuk tidak makan sate kambing. Karena saya tidak mau mengganggu kedaulatan Anda. Saya merokok tidak berarti saya mengkampanyekan rokok. Aku iki puasa di segala bidang yang besar-besar. Tidak mencari jabatan, tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi ulama. Saya puasa macam-macam. Nah, kedaulatan saya sisakan satu. Lah tak ngerokok timbang ngantemin dasi arek-arek yang gitu. Itulah. Dan itu urusannya sangat pribadi. Yang saya anjurkan kepada Anda bukan merokok atau tidak merokok. Saya menganjurkan Anda menjalani hidup dengan memahami hidupmu dengan ilmu yang jelas. Kalau Anda tidak merokok, Anda tahu kenapa tidak merokok. Itu yang saya anjurkan. Kalau Anda merokok, Anda tahu kenapa Anda merokok, kapan merokok, seberapa banyak Anda merokok, rokoknya rokok apa. Pada saat yang bagaimana Anda merokok dan tidak, itu Anda harus tahu. Dan itu harus menjadi kedaulatan Anda masing-masing. Jangan karena itibak saya atau siapapun. Itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini bukan kampanye rokok dan bukan kampanye anti rokok. Saya juga tidak menjadi resonansi dari petani tembakau, meskipun barusan sebulan yang lalu saya beracara sama petani tembakau di alun-alun Temanggung. Meskipun tidak disebut oleh Sobari sebagai penasehat dari, dan dia sendiri malah tidak datang ketika mereka cemas seperti itu. Akhirnya aku yang harus menampung mereka. Sehari sebelumnya saya di sana. Dan saya ini teman-teman sekalian, saya ini terikat sama Tuhan. Siapapun saja minta tolong kepada saya wajib menampungnya meskipun saya tidak mampu menyelesaikannya. Apakah itu orang yang benar, apakah itu orang yang salah? Di Monas sama Kiai Kanjeng suatu hari saya didatangi oleh orang yang barusan membunuh orang lain.
dan lari ke saya, dan saya tidak akan melindungi dia secara hukum. Saya bawa ke polisi, tapi sebelumnya sudah saya kasih sangu supaya nanti dia menjalani pengadilan dan penjara itu hatinya menjadi tenang. Di Malang saya ditabrak orang yang barusan membunuh orang tuanya, mertuanya, dan saya tidak akan membela dia sebagai orang yang tidak salah karena dia salah, jadi saya harus mengantarkannya ke polisi. Jadi tolong dewasa. Jangan tuduh-tuduh yang tidak-tidak karena Anda punya kepentingan. Karena kita terlanjur dididik oleh pemerintah yang tulisannya di, ini karyanya KC ya, yang tulisannya di depan kantor itu berbunyi yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi yang masuk adalah orang-orang yang penuh kepentingan. Kalau Anda ikhlas, Anda nasionalis sejati, Anda tidak boleh masuk. Yang masuk adalah orang-orang yang punya kepentingan. Tolong kalau Anda bikin kantor tidaknya dicoret. Yang berkepentingan, yang tidak berkepentingan tidaknya dicoret. Jadi yang berkepentingan dilarang masuk. Nanti Anda ngerusak karena Anda punya kepentingan pribadi. Kan begitu? Ya bisa ya di kantornya masing-masing dicoret atau ganti yang baru. Yang tidak berkepentingan silakan masuk. Kan begitu kan kira-kira ya? Nah, jadi teman-teman sekalian tolong kita belajar dewasa. Saya tidak berdagang apapun dan saya tidak membela apapun. Saya juga tidak menganjurkan Anda untuk menjadi pengikut saya. Dan saya sama sekali tidak mau punya pengikut. Karena saya hanya seorang pengikut dari saudara sulung saya yang namanya Nur Muhammad, yang kelak ditugasi menjadi Muhammad bin Abdullah, Rasul Muhammad SAW. Saya hanya pengikutnya dia dan meneruskan jejak-jejaknya. Jadi saya tidak mau Anda ikuti. Saya hanya mengajak Anda, kalau yang Islam, ayo kita bareng-bareng bermakmum kepada Rasulullah. Kepada yang Kristen, monggo. Gitu loh, monggo. Karena Anda punya prosedur sendiri, Anda punya prinsip sendiri. Dan saya di sini tidak ada masalah. Ojo menegok kon Kristen, kon setan juga masalah. Setan tak ajak makmum saya kalau saya ngimami. Ayo setan mesisan gini. Sekalian sini jamaah. Kan bagus toh? Bagus kan? Daripada kamu sudah setan kamu larang ikut sholat. Jadi kamu itu berdakwah apa tidak? Gitu. Ya tapi masuk setan sendiri lah ya mulane iku kan aja adek wedi karo setan ta. Nek kon niku sik wedi karo setan, benci setan, berarti kamu itu resisten terhadap setan. Berarti kamu itu masih bisa dipengaruhi setan. Kalau kamu tidak bisa dipengaruhi setan, bergaul tidak apa-apa, ngopi bareng tidak ada masalah. Ada perjanjian yang jelas, kowe ra apa-apa rini jagongan kene gaple ra masalah. Ning aja pisan-pisan kowe menyangka saya bisa kamu pengaruhi. Aku sudah tahu kerjaanmu dari awal sampai akhir, gitu loh. Jadi saya sama iblis sering guyon, tidak masalah. Apalagi saya mengerti sedihnya hati iblis, sangat sedih hatinya karena tugasnya sudah sia-sia sekarang. Karena manusia lebih rusak daripada yang dia sarankan. Gitu loh. Jadi akhirnya banyak mengeluh ke saya, curhat ke saya. Cak mbok tolong bilang sama Rasulullah, lu kenapa Mas iblis ngono? Mbok tolong bilang ke Allah, kan yang bisa ngomong ke Allah kan yang paling dipercaya kan Rasulullah gitu kan. Sampean kekasihnya, sampean bukan hanya nabinya dan rasulnya, sampean adalah kekasihnya. Jadi sampean kalau yang ngomong insya Allah akan dikabulkan. Gimana mau pesan apa sama Allah? Ya kalau bisa mbok sudah tugas saya dihentikan karena saya juga ingin ikut selawatan nunggu. Iki nek meng dokter ra iso mikir nganti tekan kono ra iso kowe. Apa mana bahasa Inggris disertasi ini ya. Ini teman saya, temannya Gus Dur. Kami kalau ketemu bertiga itu ya muto bareng ngono guys. Iki sing bagian mijeti. Cuma mijeti nyiksa. Semakin kita kesakitan semakin bahagia dia. Wes mau nyut, waduh, iya gitu. Nah, itu sabari. Oke teman sekalian ya, jadi itu yang saya maksud kedewasaan pergaulan. Di KC ini kita semua berdaulat dan kita tidak mempengaruhi siapapun. Kita cuma memperluas wacana, kemudian Anda serap, Anda filter, Anda verifikasi, kemudian jadikan yang paling rasional bagi dirimu itu menjadi milikmu.
Kalau engkau mengatakan demokrasi adalah begini, agama adalah begini, kalau bisa jangan kata siapa, tapi setelah kamu baca macam-macam, kamu punya katamu sendiri. Itu namanya kedaulatan. Gitu loh. Jadi kalau mau kata siapa, itu hanya bisa kata Allah atau Rasulullah kalau orang Islam. Kalau cuma kata kiai, saya ditanya, Pak Muzamil ini ahli kitab kuning. Semua kitab kuning dia baca, dia menguasai semua. Awal-awal kita kemayan kadang-kadang dia masih nanya, loh Cak itu kitabnya mana? Loh kitabnya sedang saya omongkan ini. Kok tanya kitabnya mana? Ya ini yang sedang saya omongkan di kitabnya, cuma belum ditulis. Ya apa sih? Kitab kuning itu kan carangan. Kalau wayang carangan, kelak dia akan menjadi klasik, kemudian yang modern menjadi carangan lagi, terus menjadi klasik. Begitu dia rutenya atau siklusnya, teman-teman sekalian. Jadi di sini insya Allah kita semua dewasa. Tidak ada urusan laki-laki perempuan pun tidak ada di sini, ya toh? Kelelakian kita tinggalkan di rumah, kok terus barangmu disimpan di. Yoga maksud saya kesadaran kelelakian Anda tidak Anda bawa ke sini. Yang Anda bawa ke sini adalah akal yang sehat, hati yang jernih, jiwa yang merdeka, kan begitu? Nah, laki-laki perempuan tidak ada urusan di sini. Jadi tidak kok bukan muhrimnya kok lungguh jajar. Kok niku kita mikir yang serius-serius kon jek ngaceng ae kan itu. Kok jek eling lho. Kok masih inget itu loh. Kita ndak inget toh selama maknya kan ndak inget itu kan. Karena itu bukan konteks kita sama sekali. Ndak ada laki-laki, ndak ada perempuan, ndak ada gender di sini. Ndak ada gender. Yang ada itu manusia. Gitu loh. Yang ada itu manusia dengan akalnya. Karena akal itu tidak ada kelaminnya.